Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan akuntansi pertanggungjawaban oleh kelompok 9. Yang pertama yaitu Muhammad Idrus NIM 204. Yang kedua saya Nita Amalia NIM 209. Yang ketiga yaitu Faula Ainun Nafisa NIM 230. Berikut data keuangan PT Paradis sebagai berikut, yaitu pendapatan penjualan di tahun 2015 yaitu 40 juta, di tahun 2016 80 juta. Laba bersih usaha tahun 2015 3 juta, tahun 2016 3 juta 200. Rata-rata aset tahun 2015 yaitu 20 juta, tahun 2016 yaitu 20 juta. Hitunglah: A. Margin laba operasi, B. Perputaran aset, C. Return on investment, D. Berikan pendapat Anda terkait kondisi perusahaan tersebut. Yang pertama yaitu margin laba operasi. Di tahun 2015 margin laba operasi yaitu rumusnya laba operasi per penjualan sama dengan 3 juta per 40 juta sama dengan 7,5%. Di tahun 2016 margin laba operasi yaitu laba operasi per penjualan sama dengan 3 juta 200 per 80 juta hasilnya 4%. Selanjutnya yaitu B. Perputaran aset. Di tahun 2015 rumusnya penjualan per rata-rata aset sama dengan 40 juta dibagi 20 juta sama dengan 2. Di tahun 2016 perputaran aset yaitu penjualan per rata-rata aset operasi sama dengan 80 juta per 20 juta sama dengan 4. Selanjutnya yaitu return on investment. Di tahun 2015 yaitu laba operasi per rata-rata aset operasi hasilnya 3 juta per 20 juta sama dengan 15%. Di tahun 2016 return on investmentnya yaitu laba operasi per rata-rata aset operasi sama dengan 3.200.000 per 20 juta hasilnya 16%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Faula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idrus. Di sini saya akan melanjutkan pengerjaan dari kelompok kami. Diketahui dalam soal penjualan di tahun 2015 yaitu sebesar 40 juta. Kemudian di tahun 2016 kelompok kami menghendaki di angka 80 juta. Untuk laba operasinya di tahun 2015 3 juta dan tahun 2016 3 juta 200. Untuk rata-rata aset di tahun 2015 kelompok kami menghendaki di angka 20 juta. Dan dalam soal di tahun 2016 juga 20 juta. Untuk ROE-nya yaitu sebesar 15% di tahun 2015 dan 16% di tahun 2016. Kemudian diketahui juga dari pengerjaan rekan saya sebelumnya yaitu pada margin laba 7,5% di tahun 2015 dan 4% di tahun 2016. Perputaran di tahun 2015 yaitu 2 kali, untuk tahun 2016 juga 4 kali. Untuk ROI-nya sendiri kita peroleh dari sebelumnya juga sama ya, dari tahun 2015 yaitu 15%, untuk tahun 2016 yaitu 16%. Margin laba dan perputaran di tahun 2015 dan 2016 kita ketahui dari pengerjaan sebelumnya dari rekan saya. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwa pendapatan terkait kondisi perusahaan PT Paradise jika dilihat dari margin laba PT Paradise lebih menguntungkan di tahun 2016 yaitu 4%. Dan dilihat dari perputaran aset lebih cepat di tahun 2016 yaitu sebesar 4 kali.
Kemudian diketahui juga data keuangan untuk divisi X. Untuk investasinya pada proyek A sebesar 1 juta dan proyek B sebesar 500.000. Untuk laba usahanya 140.000 dan proyek B sebesar 67.500. Rata-rata asetnya sendiri yaitu sebesar 15 juta dan labanya sebesar 2.400.000. Ini semua kita peroleh dari soal. Kemudian kita mencari residual income. Sehingga rumusnya sendiri yaitu laba operasi dikurangi dalam kurung tingkat pengembalian dikali aset operasi. Untuk laba operasinya sendiri kita peroleh dari sebelumnya dalam soal juga, yaitu sebesar 2.400.000. Untuk tingkat pengembaliannya sendiri dalam soal sebesar 12%. Sudah menjadi ketetapannya sendiri dalam soal ya, 12%. Dikali aset operasi. Aset operasinya sendiri juga kita sudah peroleh dari sebelumnya yaitu 15 juta. Sehingga kita peroleh hasil akhir yaitu sebesar 600.000. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faula Inunafisa, NIM 1950210230. Di sini saya akan menjelaskan mengenai residual income dari proyek A, yang mana residual income atau RI dari proyek A bisa dicari dengan cara mengurangi laba operasi dengan hasil dari investasi dikali target ROI. Yang pertama, RI dari proyek A, laba operasinya berjumlah 140.000 dan investasi berjumlah 1 juta, lalu target ROI yang mana telah diketahui di soal yaitu 12%. Dihitung hasilnya 140.000 dikurangi 120.000, yang mana ketemu RI proyek A yaitu sebesar 20.000. Selanjutnya RI proyek B, rumusnya tetap sama yaitu residual income proyek B sama dengan laba operasi dikurangi dalam kurung investasi dikali target ROI, yang mana laba operasi sebesar 67.500 dikurangi investasi Rp500.000 dikali target ROI 12%, maka hasilnya sama dengan 7.500. Selanjutnya, setelah kita mencari residual income dari proyek A dan B, kita dapat mengetahui residual income manajer divisi X jika investasi ke proyek A saja, B saja, atau A dan B. Yang pertama, investasi proyek A saja yaitu sebanyak 20.000. Sedangkan investasi proyek B saja jumlahnya 7.500. Lalu investasi proyek A dan B maka dijumlahkan yaitu 27.500. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.